pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Fitri Awi Aryani ya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar, sharing-sharing ya. Pagi-pagi kita betul yang semangat-semangat kita sharing-sharing nih. Dan kali ini saya nggak sendiri. Saya membawa seorang partner yang sangat cantik dan luar biasa ya. Masih muda, masih belia, cantik, imut juga ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat, kalau saya bilang itu pekerja keras juga. Beliau masih berkuliah juga, masih mahasiswa juga, masih bekerja juga dan mempunyai sebuah bisnis. Jadi beliau ini nggak cuma sekedar kuliah aja. Kenapa? Karena pada zaman sekarang kalau kita cuma kuliah aja itu nggak cukup. Jadi beliau semuanya dijalani, berani capek dan berani sukses juga. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung aja. Perkenalkan dulu dengan Ibu Alisa ya, saya panggil Ibu aja atau Mbak aja? Ibu aja, Mbak aja. Oh, Mbak aja, masih muda ya? Muda ya. Kita panggil Mbak Arista ya, perkenalkan dulu. Ya, saya Arista Julia Anggraini dan alhamdulillah saat ini saya diberi amanah ya untuk berkuliah, bekerja dan berwirausaha juga, seperti itu. Untuk biografi kecil saya sih seperti ya, itu. secara singkatnya aja ya Kak Arista ya. Oke, nah di sini kita sharing-sharing mengenai wirausaha, yaitu sebuah bisnis. Gimana caranya kita memulai sebuah usaha ya Kak Arista ya, apalagi di era pandemi seperti ini. Era pandemi itu pasti kalau dari kabar-kabar sebelumnya banyak yang di PHK seperti itu. Banyak perusahaan yang tutup ya Kak Arista ya, betul ya. Banyak perusahaan yang tutup. Akhirnya kita mencoba cara yang baru, solusi yang baru, yaitu dengan memulai sebuah usaha atau bisnis. Ya, boleh dong Kak diceritain sekilas aja deh singkatnya gimana caranya kok Kak Arista bisa memulai usaha di usia yang masih muda seperti ini. Boleh kita sharing-sharing? Ya, boleh. Dulu sih waktu pertama kali mau membangun usaha itu kan ada waktu luang gitu loh. Kalau misalnya ada waktu luang, ya udah gimana caranya menyempatkan untuk memanfaatkan waktu itu seberguna mungkin, seperti itu. Memanfaatkan waktu seberguna mungkin. Ya pertama sih bingung Kak ya. Pertamanya tuh bingung. Ini untuk apa ya? Gimana ya caranya ya? Kok aku cuma kerja sama kuliah aja gitu. Ingin ada tambahan dan ingin ada waktu yang bermanfaat gitu. Jadi itu tadi memberanikan diri untuk membuka usaha, meskipun itu dengan usaha kecil-kecilan ya saya percaya ya kalau misalkan emang kesuksesan itu mulai dari nol, nggak ujuk-ujuk langsung sukses, semua itu butuh proses gitu. Iya. Jadi berawal dari kegiatan yang monoton ya, mungkin pengen hal yang baru Kak Arisa ya. Jadi ngapain ya daripada cuma nongkrong aja ya. Jadi Kak Arisa berani untuk memulai usaha tersebut, bisnis tersebut. Ya kalau boleh tahu Kak, saya juga pasti kepo ya. Usaha apa sih yang sedang Kak Arisa rintis saat ini? Untuk usahanya sih nggak usah yang besar gitu, enggak, lebih ke usaha kecil, yaitu snack. Oh, snack? Iya, snack. Itu dulu untuk modalnya itu cuman 36.000 kok. 36.000 iya. Bisa mulai sebuah usaha. Iya, yang penting itu apa niat ya. Untuk snacknya itu sendiri itu snack yang lagi tren saat ini. Ya mungkin teman-teman juga tahu snack apa. Snacknya tuh snack seblak kering gitu ya. Snack seblak kering tapi ada bumbu rahasianya lah di situ. Kebetulan saya suka sekali dengan seblak kering ya. Favorit saya itu Kak. Ya, nanti saya kirimkan aja ya ke boleh nanti gampang lagi kita ya. Ya jadi untuk produk saya itu lebih ke snack kecil. Yang pertama itu cuma laku 4 pieces aja yang pertama, tapi yang kedua, ketiga, keempat itu bisa sampai nembus 200, 300 gitu. Ya awalnya tuh minder ya pastinya ya, soalnya kan cuma snack aja. Ada juga yang bilang jualan cuma snack aja, apa bisa nanti omsetnya jutaan gitu. Ada yang juga seperti itu, tapi ya udah dengan keyakinan saya dan ketekunan, alhamdulillah bisalah. Meskipun ada naik turunnya lah Kak, pasti ya. Untuk namanya bisnis kan pasti ada naik turunnya, tapi buat teman-teman nggak usah khawatir ya, pokoknya dimulai aja dulu. Memulai bisnis gampang tapi konsistennya yang susah ya. Betul ya. Karena banyak orang di luar sana itu baru buka bisnis A sepi, buka yang lain. Iya, konsisten. Iya. Itu Berani mulainya gampang, tapi yang susah itu mempertahankan Kak ya. Begitu. Oh ya, di sini kan kayak saya membuka sebuah usaha snack atau cemilan ya. Sekarang juga anak remaja nih, dari anak-anak kecil, remaja sampai dewasa, bahkan yang udah lansia pun suka yang namanya cemilan ya. Kenapa sih Kak Arisa di sini kok memilih cemilan sebagai salah satu bidang usahanya? Awalnya sih kan tadi kan sudah saya bilang kalau itu cuma
gara-gara waktu yang kosong, waktu yang luang itu saya membuat sebuah produk itu, yaitu yang bernama Gramian tadi. Iya, namanya Gramian. Belum saya sebutkan ya tadi. Iya, belum tadi namanya. Iya, namanya tuh Gramian, produk saya namanya Gramian. Jadi buat teman-teman yang mau order silakan ya Gramian ya. Dan pertamanya sih kan saya orangnya suka pedes tuh. Ya, kan orangnya saya suka pedas, dan sekarang kan booming banget tuh yang pedes-pedes itu. Ada juga yang mie A itu kan pedes sekali, padahal cuman seperti itu, tapi kok wow, kok semua orang suka ya, karena tadi ada pedesnya, banyak orang yang suka pedes, jadi pangsanya itu tadi pedes gitu. Dan yang namanya snack ya, yang namanya snack atau makanan ringan kan semua orang suka, apalagi waktu ngantor ya kan, waktu belajar gitu kan, itu kalau misalnya nggak ada snack tuh rasanya hambar gitu ya, garing gitu. Makanya itu saya memutuskan untuk menjual produk tersebut, karena saya kan juga suka penyita pedas. Ini seperti apa ya, hobi yang berujung jadi uang gitu, usaha gitu ya, berujung jadi usaha seperti itu ya untuk gimana survive di sini, gimana caranya mempromosikan Gramian meskipun Gramian itu adalah produk baru ya memang Gramian itu produk baru, tapi alhamdulillah untuk penyukanya itu yang sangat banyak, peminatnya sangat banyak Kak, alhamdulillah. Kenapa? Karena untuk masalah promosi sekarang saya juga promosi nggak hanya di offline aja, nggak secara direct aja, tapi di sini saya juga melakukan promosi online seperti Facebook Ads ya. Terus Instagram Ads, Google Ads juga ya, meskipun itu hanya Gramian tapi peminatnya sangat banyak, dan Gramian juga udah ada di Shopee. Alhamdulillah di Shopee juga ya. Iya. Ya, kenapa sih? Karena sekarang juga eranya digital ya. Jadi semua tuh serba online. Kalau yang sedikit kita promosi online viral, langsung ramai ya, pasti omsetnya langsung tembus nih Kak. Iya, tapi kalau misalkan yang namanya usaha kan pasti tadi kan saya udah bilang ada naik turunnya. Iya, ada prosesnya. Dan waktu saya belajar yang namanya usaha itu harus bisa survive, meskipun sekarang kan kondisinya atau sekarang dunia kan udah dilanda pandemi kan, ya langsung dilanda pandemi saat ini kan pasti sangat susah gimana cara untuk kita survive. Jadi yang namanya entrepreneur, kalau misalkan lagi pandemi ini, kita juga harus membuat inovasi-inovasi terbaru agar bisnis kita itu bisa tetap berjalan, berkembang gitu. juga gitu, dan tetap banyak peminatnya juga. Siap, betul. Kayak Kak, ini pertanyaan terakhir ya dari pemirsa semuanya. Gimana sih Kak, sekarang kan misalkan lagi sepi nih, mungkin hari Senin ramai banget orderan, terus Selasa tuh lagi sepi-sepinya, pasti ada naik turunnya kan. Nah, gimana caranya Kak Arista menghadapi kendala tersebut? Boleh di-sharing-sharing ke kita semua. Kalau namanya bisnis kan pasti hari Senin naik, hari Selasa turun, itu pasti. Tapi tadi tetap konsisten, meskipun ada up and down-nya tetap aja konsisten. Meskipun hanya satu aja yang laku, nggak apa-apa. Yang penting konsisten aja. Karena rezeki itu nggak bakalan tertukar. Yang penting gimana caranya usaha kita, dengan cara apa, promosi. Semua promosi atau semua ilmu marketing, gimana caranya kita menguasai ilmu marketing tersebut gitu. Kalau jika kita menguasai ilmu marketing tersebut dan kita mengupgrade selalu ilmu marketing tersebut, kita nanti pasti nggak akan ketinggalan zaman. Ya pasti nanti produk kita tuh selalu akan terdepan seperti itu. Intinya kita harus mengikuti apa yang tren saat ini ya Kak, dan tetap harus belajar juga. Karena sampai kapan kita tetap perlu belajar seperti itu ya. Oke, betul ya. Ini lagi sekilas aja ya pemirsa, sharing dari saya dan Kak Arista mengenai gimana caranya memulai sebuah bisnis atau usaha. Nggak peduli dari usaha kecil dulu nggak apa-apa, karena usaha yang besar berawal dari usaha yang kecil dulu, betul ya, seperti itu. Oke, sekian saja, terima kasih banyak, semoga kita bisa berjumpa kembali ya di podcast selanjutnya. Semoga saya juga diundang kembali ya. Ya, nanti kalau misalnya mau order Gramiannya mau di gimana Kak? Kalau yang nanti saya kirim 10. Oh boleh ya. Siap. Oke, sekian aja dari saya Fitri Ayu dan Kak Arisa. Terima kasih banyak, semoga sukses semuanya dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.